Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita loyo lagi ya. Loyonya sempat cukup dalam sebelum pada sesi 2 menanjak kembali sehingga IHSG kita koreksi hanya minus 0,36 ya. Ya ini minus 0,36 pun sebenarnya cukup lumayan soalnya beberapa emiten di dalamnya pun mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Oke, kita langsung analisa aja dari pergerakan teknikalnya dari IHSG ya. Jadi kita lihat bahwa IHSG kita sebenarnya gagal ya bertahan di level support minornya ya kalau saya bilang ya, awalnya di sekitar sini, dia berhenti di sekitar sini, terus dia jebol kembali walaupun kita lihat ada mengalami rebound pada sesi 2 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya IHSG ini mengalami penurunan yang lebih dalam dan dari pergerakannya pun kita bisa antisipasi kemungkinan besar masih ada tanda-tanda IHSG kita mengalami pelemahan ya. Nah, tapi yang saya ingin highlight dari pergerakan IHSG adalah menurut saya saat-saat ini momen yang cukup pas untuk kita mulai nyicil atau mulai masuk entry ya, terutama kalian investor yang mau nyicil di saham-saham yang bagus yang sedang mengalami diskon. Soalnya kalau menurut saya IHSG kayaknya akan mengalami reversal atau mengalami pelemahan dari penurunannya sehingga akan ada tanda-tanda IHSG kita mengalami kenaikan. Oke, kita lihat aja ya, soalnya dari pergerakan teknikalnya ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi saya awal bilang bahwa dari pergerakan IHSG kan dia sempat jebol lagi ya, di level support minornya dia di sekitar sini, dia jebol, terus dia turun lebih dalam lagi ya. Jadi emang menurut saya IHSG masih ada peluang untuk mengalami pelemahan lebih lanjut. Nah, tetapi dari pergerakan indikator lainnya, saya ambil dari MACD-nya ya, saat harganya dia menyentuh level yang lebih rendah, ini kita lihat bahwa histogramnya sebenarnya ini cukup tertahan ya. Dari awalnya dia minus 36, ini saat ini di minus 17. Nah, jadi ini menurut saya, ini alasannya menurut saya IHSG ini ada tanda-tanda mau mengalami pelemahan dari penurunannya ya, kalau menurut saya. Nah, kita lihat aja dari time frame per 4 jamnya, soalnya kalau dari day-nya kan ini baru 2 hari ya yang mengalami koreksi cukup dalam. Nah, jadi ini untuk per 4 jamnya ini juga kalian bisa lihat ya bahwa saat harganya menyentuh level yang cukup rendah di sini, terus dia menyentuh level resisten sempat keluar sebentar, terus dia jebol lagi dan saat ini kan di level yang cukup lebih rendah ya, closingnya pun bahkan lebih rendah daripada closing di pergerakan harga sebelumnya ya. Nah, tapi kita lihat bahwa dari pergerakan MACD-nya pun ini dari minus 24 ini turun lebih dalam lagi di minus 2,7 saja. Jadi dari MACD-nya pun histogramnya sudah menunjukkan tanda-tanda awal divergence dan juga dari garisnya pun sudah menunjukkan divergence ya, dari awalnya garisnya di sini terus dia garisnya menyentuh di level cukup lebih tinggi ya. Nah, jadi dari MACD-nya sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda awal divergence ya kalau menurut saya, walaupun sebenarnya ini kan baru penurunannya baru 2 hari ya, bisa aja besok nyata turun lebih dalam lagi untuk mengetes level support yang target awal saya ya, yaitu di sekitar 5.845. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk diantisipasi ya. Nah, alasan lainnya kenapa saya bilang ini menjadi momen yang cukup pas untuk kalian mulai serok itu karena kita lihat bahwa IHSG-nya ini sudah mulai mendekati level support selanjutnya ya di 5.846. Jadi kalau menurut saya kayaknya kalau beli di level support IHSG, apalagi ini sudah mendekati level support, kayaknya kalau menurut saya sih nggak terlalu masalah ya. Apalagi kita lihat bahwa dari MACD-nya pun juga sudah menunjukkan tanda-tanda divergence. Jadi kalau menurut saya sih kalau mau nyicil masuk ini saat yang cukup pas. Nah, kalau yang awalnya ini nih waktu dia penurunan di sini jujur saya belum melakukan entry ya waktu di harga segini. Soalnya saya pikir ini masih di pertengahan dari antara level resisten dan juga support. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya masih cukup risky ya. Soalnya kalau kita bisa lihat reward to risk ratio-nya ini dari segini terus ke level resistennya. Jadi ini 50-50 jatuhnya. Jadi kayak agak risky sebenarnya. Nah, kalau kalian misalkan ambil di level segini, di level cukup rendah, reward to risk ratio-nya kan reward-nya di sampai level resistance selanjutnya dan risk-nya itu di level support-nya ya, di 5.849 ya. Kita bisa lihat bahwa dari reward to risk ratio-nya pun jelas lebih tinggi reward-nya ya, sehingga menurut saya itu adalah suatu entry yang cukup baik. Jadi karena itu kalau menurut saya saat-saat ini sebenarnya ini momen-momen kalian boleh nyicil atau boleh masuk di saham-saham yang bagus untuk investasi atau bahkan melakukan trading di ya yang jelasnya ya di saham-saham yang layak ya untuk di trading ya secara teknikalnya.
Nah, kita lihat dari per jamnya aja ya sekalian. Ini dari per jamnya pun juga dari MACD-nya garisnya juga menunjukkan divergence. Ini dari histogramnya juga kalau nggak salah juga sama yang minus 20. Terus ini minus 17 ya. Walaupun harganya dia menyentuh di level bisa dibilang mirip tapi agak rendah lebih dalam ya. Jadi garisnya pun sudah menunjukkan divergence dan kita bisa lihat ya bahwa stokastik dari IHSG kita pun juga sudah di level yang sangat oversold. Jadi kalau beli pun menurut saya tidak terlalu salah. Soalnya kalian nggak beli pasti tinggi, kalian beli saat di level rendah. Oke, jadi itu ya kalau untuk IHSG secara kesimpulan menurut saya emang IHSG masih ada tanda-tanda bisa mengalami pelemahan, tetapi menurut saya ini udah ada tanda-tanda awal dia mau melakukan reversal ya. Target penurunannya yang lebih lanjut menurut saya akan mendekati level support ini. Tetapi kalau misalkan benar-benar akan reversal ya, kalau menurut saya reward to risk ratio-nya pun juga cukup tinggi soalnya target dia naiknya pun akan menyentuh di level resistance selanjutnya ya. Kalau sesuai target yaitu balik ke 6000 kembali ya untuk ngetes level resistennya. Oke, jadi untuk IHSG sekian. Untuk selanjutnya kita bahas BBRI aja soalnya BBRI ini salah satu saham blue chip yang juga mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Dari awalnya kita tahu BBRI pernah menyentuh level di 4.800, sekarang BBRI bahkan sempat menyentuh di level 4.120 ya. Oke, jadi untuk BBRI kita langsung analisa aja. Sebentar. Nah, jadi untuk BBRI sebenarnya ini pergerakannya tuh mirip sama pergerakan IHSG ya. Jadi awalnya dia menyentuh level yang rendah, dia sempat break resistennya sebentar, terus dia jebol lagi ya level supportnya dan saat ini bahkan menyentuh di level yang cukup sama atau bahkan lebih rendah dikit ya. Nah, tapi secara histogram dari per day-nya pun ini menunjukkan kenaikan ya. Dari awalnya dia minus 54, sekarang di minus 33 ya. Sebentar, ini saya ganti money flow index. Nah, terus money flow index-nya pun juga kalau kalian lihat dari awalnya di sini ya itu juga dia saat mengalami penurunan yang udah bisa dibilang nih 3 hari ya dari awalnya ini dikoreksi, terus ini juga koreksi sekitar 3 hari. Kita lihat bahwa money flow index-nya juga cukup tertahan ya di level yang bahkan lebih tinggi daripada penurunan sebelumnya di 24, saat ini di level 30 ya. Jadi kalau menurut saya ini dari MACD dan juga money flow index-nya pun sudah menunjukkan tanda-tanda divergence dengan time frame per day. Nah, terus kita lihat dengan time frame per 4 jamnya aja ya. Nah, ini 4 jamnya pun bahkan lebih jelas lagi ya, tanda-tanda divergence-nya ya. Saat harganya dia menyentuh level yang di sini, sempat naik, terus dia terjun lebih dalam lagi ya. Ini bisa lihat ya lebih dalam dikit. Kita lihat bahwa MACD-nya dari awalnya dia ke minus 49, ini hanya minus 1. Hanya minus 1, bahkan garisnya pun sudah menunjukkan divergence. Saat harganya dia turun dari kemarin, ya udah mengalami penurunan sangat tajam, bahkan money flow index-nya justru terus menanjak ke atas. Ini yang dia nggak sesuai ya harganya turun dalam, tapi money flow index-nya justru naik ya. Jadi kalau menurut saya BBRI ini sudah cukup layak untuk kalian melakukan entry nyicil dikit-dikit ya. Bisa aja besok dia mengalami penurunan lebih dalam, tapi menurut saya nggak terlalu salah kalau kalian melakukan entry BBRI untuk saat ini ya. Paling bagus sih ya kalau kalian dapat 4.120, tapi di 4.130 dan sekitar 4.140 pun menurut saya itu sudah cukup baik juga. Soalnya seperti pergerakan IHSG, pergerakan harga di 4.100-nya pun ini sudah cukup mendekati level supportnya ya, yang kalau sesuai gambaran saya itu di sekitar 4.070 ya. Jadi harganya sudah cukup mendekati support. Jadi kalau menurut saya reward to risk ratio-nya juga cukup baik. Ini saham bagus juga, tidak ada salahnya untuk kalian melakukan nyicil pada saham bagus seperti ini ya. Oke, jadi untuk BBRI sekian. Untuk selanjutnya saya akan bahas saham baca ya, yaitu Bank Kapital sesuai request kemarin ya. Oke, jadi untuk saham baca ini dia sempat jebol ya di level supportnya di awal sini. Terus pas dia turun dia ngetes level resistennya kembali, tetapi gagal dan saat ini turun kembali ya. Nah, tapi yang cukup menarik dari pergerakan baca ini sebenarnya adalah saat dia mengalami penurunannya ini dia nggak turun lebih dalam dari sebelumnya ya. Jadi dia sempat turun, naik ke atas, dia turun lagi tetapi nggak turun lebih dalam dari sebelumnya. Dan saat ini pun harganya cukup tertahan ya. Sebentar. Nah, walaupun hari ini kita tahu saham baca ini minus 1,26, tetapi kan emang IHSG kita mengalami tekanan cukup dalam ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya saham baca ini cukup tertahan dari pergerakan harganya ya. Kita juga bisa lihat bahwa dari MACD-nya pun juga mengalami kenaikan terus-menerus ya dari per day-nya. Nah, ini kita baiknya pakai time frame
per jam ya untuk saham-saham ini. Soalnya ini kan saham small cap ya. Nah, jadi untuk saham baca ini juga sebenarnya juga menunjukkan ya dari pergerakan MACD-nya pun juga awalnya dia guys dari sini, terus dia guysnya cukup di atas. Ini dari per jam 2 jam terakhirnya pun sudah mengalami perbaikan. Histogramnya pun juga lebih baiknya dari -4 ke -3 ya. Emang harganya sih turunnya nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau menurut saya emang ada tanda-tanda baca ini mau coba break resistennya untuk mengalami uptrend kembali ya. Nah, kita juga bisa lihat bahwa dari money flow index ini juga dari jam-jam terakhir juga mengalami kenaikan, dan saat ini pun levelnya juga di level yang cukup rendah ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau entry pun sebenarnya untuk saham baca ini boleh-boleh aja, tapi harus soalnya nih kalian tahu ya, ini kan saham yang kalau kalian lihat pergerakannya ini sudah sempat dinaikkan cukup tinggi, turunnya pun juga bisa cukup drastis, tetapi jadi kalian harus atur ketat stop loss ya, dan juga kalau misalkan kalian mau take profit pun juga kalian harus sesuai target ya. Kalau misalkan money flow index sudah mencapai di level overbought atau sudah menyentuh level resisten, ya kalian take profit aja ya. Oke, untuk saham baca dari ini, tapi baiknya kita langsung analisa dari pergerakan brokernya ya untuk saham-saham seperti ini ya. Nah, jadi untuk saham baca ini cukup menariknya adalah nih kita dari time frame per minggunya ya. Dari per minggu kita lihat bahwa dari pergerakan brokernya sebenarnya cukup imbang ya. Dari yang melakukan jual, kita lihat bahwa yang setiap yang dijual ini dia belinya juga cukup mirip ya levelnya ya. Kita bisa lihat nih sepanjang broker. Tetapi untuk bagian belinya nih, ini yang cukup menarik. Ada PO. PO melakukan net buy ya. Dia bahkan kayak nggak jual sama sekali ya. Dia beli cukup luar biasa ya, maksudnya selama seminggu, dan bahkan dari per day-nya pun ya, ini per day-nya PO hari ini borong ya. Jadi ini AP terus XA nih. Nah, XA ini sebenarnya setahu saya ini juga broker bandar ya, XA. Ini dia udah mulai jual, tetapi ini ada satu broker PO yang borong ya. Jadi udah dari seminggu yang lalu nih dia beli terus ya, bahkan hari ini kayak dia nggak jual sama sekali, dia beli net buy sangat luar biasa ya. Nah, ini juga ada YU ini setahu saya juga broker bandar. YU ini melakukan net buy cukup lumayan. Jadi kalau menurut saya, walaupun kita lihat ada AP yang menjual, XA juga menjual, ini tapi dilawan dengan PO yang net buy luar biasa, dan YU beli juga luar biasa, AZ pun juga beli luar biasa. Jadi ada 3 broker yang melakukan net buy cukup besar. Nah, terus kita bandingkan juga dari per weeknya pun overall imbang, tetapi di bagian belinya ada PO yang melakukan net buy secara sendiri ya. Jadi kayak menurut saya ini lebih dominan yang belinya ya, soalnya ada satu broker yang bahkan beli total, dia nggak menjual sama sekali. Jadi kalau menurut saya cukup menarik, soalnya dari teknikal pun dia ngetes level resisten, terus dia turunnya nggak lebih dalam sebelumnya. Mungkin target selanjutnya akan menyentuh level di resisten selanjutnya ya, yaitu di sekitar 500 level 500 ya. Soalnya dari pergerakan broker dan juga teknikalnya pun menurut saya ada seperti ada tanda-tanda baca akan mengalami kenaikan. Oke, jadi untuk pergerakan untuk analisa baca sekian, dan selanjutnya saya ingin membahas Bank Jago ya, dengan kode emiten ARTO. Nah, jadi untuk Bank Jago ini ya kalian lihat fundamentalnya dan juga secara teknikalnya, mungkin kalian selalu lihat ya, ini Bank Jago ini nanjak terus naik sangat tinggi ya. Dan ini saya sekilas aja ya, maksudnya ini menjadi salah satu alasan yang seperti saya bilang ya, bahwa kalau kalian trading pun sebenarnya analisa fundamental tidak terlalu mempengaruhi pergerakan saham ya. Asal dia terus mengalami uptrend dan juga secara teknikalnya dia mau naik, bisa aja kalian trading. Nah, ini saya ambil contoh, kita lihat aja ya sekilas dari fundamental Bank Jago ya. Jadi kita lihat bahwa per tahunnya ini kita lihat EPS-nya pun minus 241, minus 101, dan bahkan pada tahun 2020 pun ini minus 17 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa selama 4 tahun belakangan ini ARTO ini selalu minus ya, selalu rugi perusahaannya Bank Jago ini ya. Kita bisa lihat bahwa ekuitas saat ini tinggal sisa 1,23 T dengan net profit pada tahun 2020 itu minus 189 miliar ya. Nah, sekarang kita nilai saat ini Bank ARTO ini dinilai di Bursa Efek seberapa mahal. Ini bayangkan ya, kalian lihat ekuitasnya 1,23 T doang, tetapi market cap-nya lihat 146,18 T. Bayangkan, ekuitas hanya 1 T tetapi dihargain 146 T. Jujur
saya lihat Arto ya, saya juga nggak tahu nih ini investor pada beli apa ya. Maksudnya ekuitasnya hanya 1,23 T, bahkan total asetnya hanya 2 T gitu. Tapi dihargain 146 T oleh market. Karena itu menurut saya ini Bang Jago ini sangat luar biasa ya. Kalau mungkin kalian pantau, saya ikut di pergerakan bursa efek ya, kayak KF, KF udah mahal banget, atau Antam, Antam udah mahal banget, atau BRIS udah mahal banget. Menurut saya nggak ada yang bisa kalahin Bang Arto, ini sangat luar biasa, dan bahkan saat ini pun terus mengalami kenaikan ya. Maksudnya overall sekarang bahkan udah mencapai level di 10.550 ya. Jadi sekilas aja ya untuk dari fundamental pergerakan fundamentalnya Bang Arto ya. Nah, jadi beda seperti yang KF atau Antam ya. Kalau Antam kan sama KF rata-rata sudah jebol ya dari uptrend channelnya, dia bahkan udah menembus MA50-nya. Tetapi untuk Bang Arto ini bahkan terus terjaga ya. Kita lihat di ini semenjak dia terus melakukan rally ya, harganya terus tertahan di atas MA20, dan pas saat dia sempat turun cukup dalam, terus dia naik lagi. Kita bisa lihat sekilas ya, ini sebenarnya kalau menurut saya ini mirip menunjukkan ascending triangle ya. Dia terus tertahan di level sini, terus dia rendahnya terus mengalami mengalami kenaikan, dan sampai akhirnya volatilitasnya sudah cukup rendah, dan akhirnya Bang Arto ini meledaknya ke atas. Dan saat ini menurut saya Bang Arto ini meledak ke atas karena dia pas menyentuh di MA20 dan dia akhirnya nanjak ke atas lagi ya. Jadi secara tren kita lihat bahwa dari pergerakan Bang Arto ini masih uptrend, soalnya terus terjaga di atas MA20 ya. Sangat luar biasa, market cap udah 100 T lebih dengan ekuitas hanya 1 T, tetapi dia terus terjaga di atas MA20 ya. Kalau Antam atau BRIS naik dikit aja kayak udah langsung di ARBN berjilid-jilid ya. Nah, ini kalau Arto ini bahkan kalau kita lihat ya, jarang ARB juga, ini cuma 1, 2, 3 atau cuma 2 kali koreksi cukup besar, dan ini pun nggak sampai ARB setahu saya ya. Jadi Bang Jago ini sangat benar-benar jago ini ya, sangat top menurut saya. Nah, jadi kita langsung analis saja dari teknikalnya. Nah, dari teknikalnya pun menurut saya emang waktu kan sempat naik ya, sempat naik, kita money flow index juga cukup tinggi, dan saat ini pun menurut saya koreksi cukup wajar, walaupun ini kita lihat ya terus terjaga di atas MA5 ya dari per 4 jamnya ya. Jadi kalau menurut saya untuk kalian yang mau entry sebenarnya cukup high risk ya, soalnya ini money flow index cukup masih tinggi di level ini. Kita lihat dari per jamnya pun juga cukup tinggi ya money flow index-nya. Jadi kalau menurut saya untuk masuk sama terus sebenarnya cukup high risk ya. Ini lagi menurut saya ini masih lagi koreksi wajar, masih ada potensi untuk naik ya. Oke, kita langsung aja analisa dari pergerakan brokernya ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang ya, ini kan terus terjaga di atas MA20, koreksinya pun masih terus di atas MA5 ya. Nah, ini yang cukup menariknya dari pergerakan brokernya ya. Kita lihat bahwa dari satu minggunya pun ya, ini ada YU ya, udah satu minggu dia beli terus ya. YU ini seperti yang emiten sebelumnya, ini setahu saya, YU ini juga adalah broker bandar ya. Ini bayangkan YU selama satu minggu masih melakukan net buy cukup luar biasa di saham yang cukup mahal ya. Terus ada overall nih banyak ya, nggak cuma YU nih, CC masih net buy, PD, terus OD ini juga net buy, dan sebenarnya ini juga dilawan dari beberapa broker yang melakukan penjualan ya. Contohnya nih seperti IU, MS, BB juga melakukan net sell ya. Mungkin mereka udah, ya nggak tahu, saya nggak tahu juga ya, mungkin kalau saya di posisi mereka mungkin ya udah untung berapa, saya udah lepas aja lah, soalnya nih kalau kalian lihat chartnya pun sebenarnya juga naiknya sudah sangat tinggi ya. Nah, jadi mungkin mereka udah mulai net sell, tetapi YU masih pede melakukan beli ya. Nah, kita lihat dari per day-nya pun ya, walaupun YU sudah beli cukup besar sejak seminggu yang lalu, hari ini pun YU masih melakukan net buy ya, masih net buy sangat luar biasa ya, jadi sangat jago menurut saya. LG net buy, MS net buy. Jadi kalau kalian lihat ini ya, walaupun kalau kalian lihat di sell-nya ini ada BB, terus ada CS yang melakukan net sell ya. CS ini setahu saya juga broker bandar, dia pun sudah mulai keluar. CC udah net sell, Kakao udah net sell. Kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 broker yang melakukan net sell luar biasa. Ini dilawan dengan beberapa broker yang melakukan net buy juga besar ya. YU 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga broker yang siap menampung penjualan dari broker-broker ini ya. Jadi kalau menurut saya, apalagi YU yang masih berani beli, dari seminggu yang lalu masih beli, dan hari ini pun juga net buy,
seperti dari teknikalnya menurut saya Bank Artro pun juga masih ada potensi naik walaupun saat ini mungkin akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya sebelum mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Tetapi perlu kalian ingat ini harganya dia udah rally cukup lama, harganya pun juga sebenarnya sudah cukup mahal. Menurut saya trading di Artro ini harus, maksudnya jangan dikip terlalu lama ya, udah untung berapa persen langsung jual aja ya. Oke, jadi untuk Bank Artro sekian, dan yang untuk terakhir saya akan bahas saham bank ya. Nah, jadi untuk saham bank ini menurut saya ini mirip ya sama Bank Jago ya, soalnya saya sebelumnya sudah sempat analisa saham bank di video saya sebelumnya, mungkin saya tercantumkan di bagian kanan atas, bahwa saham bank ini akan mengalami pelemahan yaitu kalau nggak salah di sekitar 7 April ya kalau nggak salah ya. Nah, sempat dia naik lebih tinggi lagi, tapi kita lihat bahwa dari MACD-nya pun sudah mengalami pelemahan dan Money Flow Index juga mengalami pelemahan ya. Nah, emang dia nggak turun sih, tapi dan juga nggak naik ya. Jadi kita bisa lihat bahwa harganya terus tertahan di sini, dan saat ini dan pas saat ini pun dia menyentuh di MA20-nya kembali, dan pas nyentuh MA20-nya lagi harganya pun ditentukan untuk melakukan kenaikan lagi ya. Jadi dia mantul lagi di atas MA20-nya seperti di saham Bank Artro tadi ya. Jadi atas mantul lagi di MA20 dan saat ini pun terus terjaga di atas MA5 ya. Jadi sangat uptrend sekali dari pergerakan saham bank ini ya. Jadi emang sangat luar biasa ya, secara teknikal aja mau turun tapi nggak jadi turun, dia naik terus. Bahkan saat ini saat harganya terus mengalami kenaikan, Money Flow Index-nya terus terjaga di bagian atas ya. Jadi emang menunjukkan kekuatan kenaikan yang cukup besar ya. Apakah ini berarti kita boleh anti? Ya menurut saya ini juga udah cukup resiko tinggi, soalnya Money Flow Index-nya sudah cukup tinggi. Ya ini baiknya tuh yang orang udah punya di harga bawah untuk melakukan penjualan atau take profit berkala ya. Jadi beberapa persen dari lot yang kalian punya, soalnya untuk kalian antisipasi misalkan saham bank mengalami koreksi ya. Soalnya untuk emiten yang mengalami kenaikan cukup tinggi akan rentan mengalami koreksi yang cukup dalam. Oke, kita langsung aja analisa dari brokernya ya. Nah, jadi ini yang saya ingin waspadain untuk saham bank ya. Jadi dia naiknya udah cukup tinggi, dan yang paling kalian harus waspada itu adalah dari per D-nya ya. Hari ini saham bank emang cukup bagus ya. IHSG lagi merah-merah, tetapi saham bank mengalami kenaikan plus 10% ya. Tetapi yang kalian harus ingat ini adalah kalian lihat nih dari per D-nya pun MG sudah melakukan net sell. Ini kita lihat ya, bahkan dia yang net buy, dan juga secara beli dia yang paling tinggi, tetapi dia jualnya juga cukup tinggi ya. MG ini yang seperti saya sering jelaskan dan juga sebut, MG ini juga adalah salah satu broker bandar ya. Nah, jadi ini yang kalian harus hati-hati. Terus kalian lihat di sini ya YJ ini setahu saya juga broker bandar, YJ sudah melakukan net sell. Jadi ini kalian harus berwaspada. Nah, nggak hanya dari per D-nya ya, dari per minggunya pun sebenarnya MG sudah melakukan net sell. Ini yang kalian harus hati-hati, terutama untuk kalian yang udah untung di saham bank, udah untung besar, menurut saya kalian take profit aja. Soalnya dari seminggu yang lalu ini MG sudah melakukan distribusi nih. Dia sudah menjual barang-barangnya kepada broker-broker lain dari sejak seminggu yang lalu. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut saya ya, kalau saya lihat ini per minggu MG sudah mulai jualan, dan per harinya pun dia saat ini sudah melakukan net sell. Mungkin saya akan melakukan take profit juga ya. Bisa aja naik, ya karena itu kalian take profit dulu sebagian persen dari yang kalian punya ya. Kalau misalkan kalian masih mengantisipasi saham bank bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Mungkin agak lama ya, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.